Sie sind Philosophin. Darf ich von dieser Vorbemerkung zu meiner ersten Frage kommen? Empfinden Sie Ihre Rolle im Kreise der Philosophen trotz der Anerkennung und des Respekts, den man ihnen zollt, als eine Besonderheit? Oder berühren wir damit ein Emanzipationsproblem, das für Sie nie existiert hat? Ja, ich fürchte, ich muss erst einmal protestieren. Ich gehöre nicht in den Kreis der Philosophen. Mein Beruf, wenn man davon überhaupt sprechen kann, ist politische Theorie. Ich fühle mich keineswegs als Philosophen. Ich bin auch nicht, ich glaube nicht, in den Kreis der Philosophen aufgenommen, wie Sie freundlicherweise meinen. Aber wenn wir auf die andere Frage zu sprechen kommen, die Sie in der Vorbemerkung anschnitten. Halo teman-teman semuanya. Nah, ada yang tahu nggak siapa tokoh di cuplikan tadi? Cluenya beliau adalah seorang filsuf politik. Ayo, siapa? Aku aja deh yang jawab. Beliau adalah Hannah Arendt. Mungkin namanya nggak begitu akrab ya di telinga kita kayak filsuf politik lainnya, seperti Aristoteles, Plato, Machiavelli, dan lain sebagainya. Eits, tapi jangan salah, Hannah Arendt punya andil yang besar loh dalam dunia perpolitikan. Sedikit informasi aja nih, beliau adalah perempuan berdarah Yahudi yang lahir pada 14 Oktober 1906 di salah satu kota yang ada di Jerman bernama Linden. Jadi, kenapa ya Hannah bisa dikatakan seorang filsuf politik? Emang sih, Hannah Arendt ini gak melahirkan sistem pemikirannya sendiri. Tapi, dia ini salah satu tokoh yang dikagumi karena titik pandangnya punya cara yang berbeda dalam melihat dunia dan persoalan-persoalan sosial di dalamnya. Beliau juga lantang loh menentang segala bentuk totalitarianisme. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan negara tempat ia lahir dan tempat ia besar yaitu Jerman. Kala itu, Jerman sedang dikuasai oleh Nazi dengan Hitler sebagai pemimpinnya. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri kekejaman Hitler ketika menguasai Jerman dengan sistem totaliternya. Berangkat dari hal tersebutlah, Arendt mengatakan bahwa kunci utama dalam politik adalah kebebasan. Bebas dari pengendalian mekanisme alamiah, bebas dari adanya dominasi hierarki, serta bisa masuk ke ruang publik sebagai individu yang otonom. Dari hal ini, Arendt mengatakan bahwa berpolitik adalah tindakan politis yang dilakukan dalam ruang publik. Arendt juga menolak jika manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, karena dalam artiannya, manusia semata-mata diorganisasikan dalam asosiasi yang secara alamiah terbentuk untuk memenuhi kebutuhan diri. Tidak berhenti di situ saja, Arendt pun mengkritisi konsep ruang sosial yang menurutnya menyamarkan batas-batas antara ruang privat dengan ruang publik. Ruang sosial memang bersifat publik, namun sifat-sifat pengaturannya tetap bersifat privat. Ruang sosial sebenarnya merupakan manifestasi rumah tangga yang berukuran besar dan berskala nasional, dan pula direalisasikan sesuai sistem pemerintahan yang birokratis, yang dalam politik disebut bangsa. Kok bahasanya susah banget ya? Begini, aku kasih contoh aja agar lebih mudah dimengerti. Coba kita tengok saluran air atau got di depan rumah kita. Rumah privat yang kita tinggali boleh mentereng, bersih, dan nyaman. Namun, begitu melihat got yang merupakan sarana publik demi kepentingan bersama, kita justru sering prihatin. Umumnya, kondisi got di kawasan pemukiman itu begitu merana, kotor, bau, dan mampet karena penuh sampah. Bila hujan, jalanan di depan rumah boleh tergenang, asal bukan rumah kita sendiri. Kita lebih peduli meninggikan rumah kita atau membuat barikade penangkal air daripada bergotong royong memperbaiki dan melebarkan got agar air dapat mengalir dengan lancar. Padahal dengan mengutamakan perbaikan got, masalah ini dapat selesai dengan sangat sederhana. Nah, kira-kira itu yang coba disampaikan oleh Arendt. Nah, karena dirasa di lingkungan Jerman tidak sesuai dengan apa yang ada di pikirannya, Arendt memutuskan untuk hengkang dari Jerman. Ia hijrah ke Praha, Genua, Jenewa, dan Paris. Di Paris, ia masuk satu organisasi Zionisme untuk menolong para pengungsi Yahudi yang mana menjadi target utama genosida oleh Hitler. Oh iya, ada beberapa karya besar yang membuat Arendt semakin dipandang dunia, sekalipun Arendt memiliki pemikiran yang kontroversial. Salah satunya adalah buku berjudul The Origin of Totalitarianism yang diterbitkan pada tahun 1951. Secara garis besar,
Di dalam buku ini, Arendt berusaha membongkar asal-usul totalitarianisme yang antara lain menandaskan kemiripan sistem teror ideologis Nazisme dan komunisme Soviet. Berkat karyanya ini, Arendt mendapatkan kewarganegaraan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, ia menulis karya-karya terpenting lainnya, seperti The Human Condition pada tahun 1958, yang secara umum membicarakan tentang aktivitas manusia, mulai dengan pembedaan antara ruang publik dengan ruang yang privat. Kemudian ia juga membedakan antara aktivitas manusia, antara kerja dengan lingkup keniscayaan, karya dengan lingkup sarana tujuan, dan tindakan atau aksi dengan lingkup kebebasan. Dan masih banyak karya-karya Arendt yang bisa dikatakan menghadirkan warna baru dalam dunia perpolitikan. Nah teman-teman, segitu aja cerita singkat tentang Hannah Arendt. Sosok wanita hebat dengan pemikiran-pemikiran kontroversialnya di dalam dunia politik. Tentunya masih banyak lagi ya cerita-cerita menarik dari Arendt yang bisa kita jadikan insight baru. Sayangnya Arendt harus menghembuskan nafas terakhirnya pada 4 Desember 1975 di usianya yang ke-69 tahun. Meski begitu, lewat karya-karyanya nama Hannah Arendt akan selalu dikenang. Sekian dari kami, sampai jumpa.